Pemirsa, IHSG di awal bulan Februari jatuh ke level 4.300. Apa yang menjadi pemicunya? Langsung saja kita membahasnya bersama analis dari Monex Invest in the Futures, Vicky Amarnani. Pak Vicky, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Selamat malam, Pak. Untuk hari ini, mengawali bulan Februari, mengawali pekan, ternyata IHSG bergerak di teritori negatif dan ditutup di level 4.300. Seperti itu. Apa kemudian menjadi pemicunya sehingga kemudian IHSG tidak bisa berbicara banyak untuk hari ini? Oke, Nurpa, mungkin hari ini sendiri IHSG negatif juga karena dampak dari Cina, berita buruk dari Cina yaitu PMI-nya, Purchasing Manufacturing Index-nya turun dan juga manufacturing growth-nya juga menurun. Dan mungkin hal yang lain juga adalah dari Jumat. Berita-berita di Amerika Serikat juga kurang baik, apalagi dari penghasilan perusahaan itu lebih di bawah ekspektasi. Dan selain itu juga banyak mata uang emerging itu dijual seperti Brazilian Real, Argentina Peso, Turkish Lira karena masalah politik di sana. Jadi itu pun kena dampak ke negara-negara emerging semua seperti Indonesia gitu. Bagaimana dengan kondisi internalnya? Kalau tadi kan merupakan data-data dari regional ataupun global seperti itu. Sementara untuk hari ini kan ada data seperti inflasi yang dikeluarkan oleh BPS di awal tahun ataupun year on year. Ada juga data neraca perdagangan Desember yang kembali surplus seperti itu. Dari Oktober sudah surplus sekarang ya. Ini kenapa kemudian tidak bisa sedikit membangkitkan kepercayaan diri investor ataupun pelaku pasar? Ya, mungkin kalau kita lihat Indonesia sebetulnya ada banyak faktor yang positif dan mungkin sekarang di level 4.386 menurut saya ada support di sekitar 4.200. Mungkin sampai 4.100 pun bisa turun. Tapi positifnya pertama Indonesia punya rating investment grade BBB-. Kedua, current account defisitnya juga sudah di bawah 3%-nya GDP mereka. Inflasi sekarang di sekitar level 8,3 sampai 8,4% yang boleh dibilang masih cukup terkontrol dengan suku bunga di 7,5%. Waktu terakhir ketemuan BI, suku bunga tetap di hold aja di 7,5%. Mungkin selain itu juga kelas menengah lagi meningkat. Ada berita positif dari tambangan juga yaitu Newmont dan Freeport sudah boleh ekspor kopar mereka. Juga mungkin trade surplus untuk dari sejak bulan Oktober mungkin cuma plus 26 million dollars jadi positif sampai 776 million dollars. Jadi ini sebetulnya semua jadi positif untuk Indonesian market dan mungkin pertumbuhannya GDP growth di Indonesia sekarang forecast untuk tahun 2014 itu 5,6%, untuk tahun 2015 5,4%, yaitu masih sangat sehat dibandingin negara maju atau negara Amerika Serikat yang di sekitar level 2%-an. Oke, Pak Vicky, kita bergeser ke analisis sektoral. Untuk hari ini sektor industri dasar dan juga pertambangan melemah, masing-masing melemahnya 2,1% dan juga 1,3%. Catatan Anda seperti apa mengenai saham-saham di sektor ini? Oh, kalau menurut saya untuk saham-saham tambangan saya menjauhi dulu sementara ini karena sangat volatile. Kalau kita lihat saham-saham tambangan di luar Indonesia pun seperti di Amerika Serikat itu pun sampai menurun 50% dalam satu tahun. Jadi mungkin favorit saya untuk saham-saham Indonesia pertama adalah Semen Indonesia. Semen Indonesia punya pangsa pasar meningkat, sekarang pangsa pasar mereka 43,6% dan dari segi industri rata-rata volume mereka juga terbesar dan dengan kelas menengah meningkat, konsumen meningkat juga menurut saya ini akan benefit juga saham ini. Jadi saham ini Semen Indonesia hari ini menurun 1,4% di level 14.000 dan dia sudah menurun dari angka 19.150. Jadi itu menarik. Mungkin kedua juga adalah dari sektor otomobil. Kalau kita lihat sektor otomobil Indonesia sangat meningkat terus dan mungkin benefit yang akan dapat benefit paling besar adalah Astra International. Astra International hari ini turun 1,17% di 6.350. Itu pun menarik. Mungkin dan dua lagi adalah Bank Rakyat akan benefit dari pemilu juga. Dan mungkin mereka sekarang fokus di micro lending, itu pun akan jadi benefit buat sahamnya. Dan keempat adalah PT Telekomunikasi Indonesia. Oke, Pak Vicky, kita harus tahan dulu perbincangan. Kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di Prime Time. Prime Time. Beragam peristiwa penting dan menarik terjadi sepanjang hari. Dan banyak kecelakaan yang pemeriksaannya selama 6 jam di KPK. Kami akan mengajak Anda dalam Sky Report. Dari pantauan menyajikannya secara objektif dan berimbang. Mendiskusikannya bersama narasumber yang kompeten. Bukan sekadar merendahkan. Prime Time, setiap hari pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita 1. Election News. Sajikan informasi pemilu dan pilkada.
mengupas gerak partai politik dan para tokoh di dalamnya. Gairah naiknya suhu politik jelang pemilu 2014 terekam dalam Election News. Aktual, tajam, dan diulas secara utuh. Election News. Tayang Senin ke Jumat pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di Berita 1. Pemirsa, saham-saham apa saja yang patut Anda koleksi atau lepas untuk esok hari? Sebelum membahasnya, kita simak informasi sejumlah emiten berikut ini. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional TBK (PTPN) membayar bunga obligasi yang ke-6 sebesar 25,13 miliar rupiah atas obligasi berkelanjutan 1 tahap 2 2012. Pembayaran kupon bunga obligasi perseroan terdiri dari 2 seri. Seri A 10,17 miliar rupiah, seri B 14,95 miliar rupiah. Tercatat perseroan menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 Bank BTPN tahap 2 pada 2012 dalam 2 seri. Dengan nilai pokok utang 1,25 triliun rupiah dan memiliki bunga tetap 7,75% serta 8,25%. Berjangka waktu 3 dan 5 tahun. PT Bukit Uluwatu Villa TBK (BUVA) menggadaikan sahamnya di anak usaha PT Bukit Nusa Harapan BNH untuk memperoleh pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga TBK (BNGA). Gade saham milik perseroan di BNH sebanyak 105.000 saham atau dengan nominal seluruhnya 105 miliar rupiah ke Bank CIMB Niaga. Nilai pinjaman yang tidak disebutkan ditujukan untuk BNH dan penandatanganan perjanjian dilakukan pada 29 Januari 2014. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Vicky, jika sepekan kemarin di akhir Januari IHSG ini kan mengalami pelemahan sekitar 0,24%. Menurut Anda untuk sepekan ke depan, kira-kira di awal Februari ini bagaimana kans IHSG untuk mengalami penguatan? Oke, mungkin kita lihat dari segi nilai dulu ya. Kalau saya suka lihat saham indeks nilai itu dari price earnings. Kalau kita lihat price earningsnya IHSG sekarang di level 12,3. Dibandingin 10 tahun rata-rata average-nya 12. Jadi dari segi itu nggak mahal. Tapi sedangkan waktu IHSG tahun lalu meningkat sampai 5.200 indeksnya, itu price earningsnya meningkat sampai 16 times, 16 kali lipat dibandingin penghasilan mereka. Pada saat itu menurut saya di atas 4.800 sudah sangat mahal. Tapi kalau lihat dari sisi itu menurut saya sekarang punya value. Tapi kalau sementara ini karena dengan beban dari emerging markets mungkin kenaikannya terbatas sampai 4.600. Tapi kalau untuk menurun saya lihat support reboundnya dari di angka 4.200. Kira-kira untuk sepekan ini sentimen apa saja kemudian yang sedang ditunggu oleh investor? Mungkin sebetulnya banyak berita buruk sudah terdiskon di harga IHSG sekarang seperti pemilu, pelemahan rupiah. Tapi sekarang kalau setelah mungkin pemilihan legislatif, yang itu kira-kira bulan April, setelah itu sudah mulai jelas siapa yang ikut pemilu presiden, lebih clear, itu akan positif juga untuk IHSG. Artinya untuk support levelnya mungkin bisa kembali dijelaskan support level ataupun resistance level. Support level 4.200, menurut saya resistance di 4.600, tapi mungkin untuk 3 bulan ke depan IHSG bisa mencapai 4.800, apalagi setelah bulan April kalau sudah jelas siapa yang ikut pemilu. Mungkin menurut saya paling favorit saya Pak Jokowi ya. Oke, ini untuk rekomendasi saham sendiri Pak Vicky yang bisa dicermati oleh investor, mungkin tadi sempat disinggung di segmen pertama, mungkin bisa dilanjutkan kembali rekomendasi saham. Ya, mungkin dari saya pilihan saya ada 4 saham. Yang pertama adalah Semen Indonesia. Semen Indonesia punya pangsa pasar meningkat terus, sekarang sudah mencapai 43,6%, dan mereka juga dapat benefit dari konsumen. Pemakaian konsumen itu meningkat 25%. Itu juga akan positif untuk Semen Indonesia. Semen Indonesia hari ini turun 1,4% di 14.000. Tapi kalau kita lihat dari level tertinggi sudah turun dari 19.150. Jadi menurut saya punya nilai yang menarik. Kedua adalah Astra International. Untuk dua hal yang positif, karena perkembangan otomobil akan benefit Astra juga, dan mereka juga ada exposure ke CPO, ke crude palm oil, dan exposure ke CPO saya positif juga ke sektor itu, akan benefit Astra International. Dan Astra International sekarang di level 6.350, sudah menurun dari level 8.350. Saham ketiga mungkin dari bank favorit saya adalah Bank Rakyat. Kenapa Bank Rakyat? Karena mungkin stabil dari pemerintah punya, dan mereka akan benefit dari pemilu juga. Dan poin keempat adalah mereka fokus ke micro lending. Jadi mereka kasih utang ke
perusahaan-perusahaan yang kecil, medium to smaller gitu, dan sektor itu lagi menarik sekarang. UMKM seperti itu ya? Betul ya. Jadi sekarang di level 8.300 menurut saya menarik. Mungkin yang terakhir adalah PT Telekomunikasi Indonesia, hari ini turun 2,42%, cukup banyak di level 2.220, dan menurut saya sektor ini lebih defensif, telekom. Jadi itu pun menarik juga di portfolio yang didiversifikasikan. Oke, Pak Vicky, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Money Report. Selamat malam, Pak. Sama-sama, thank you, malam.